memang ini kekurangan ini berada dari calon kami yang dari PKS Dari kemarin PKS, ya. memang dalam prosesnya memang agak lambat. Itu ada salah satu berkas administrasi itu yang memang kita menunggu proses dari pengadilan Niaga Medan. Lupakan mantan, biar tenang hati, jangan pening, lekas cari yang baru. Wakil Bupati Bintan sangat dinanti, jatahnya kuning, putih apa biru? Atau PP 12 toleransi gitu, memaafkan lah. Tentu panlihnya udah koordinasi dengan Kemendagri ke Sek. Ya. Jangan sampai nanti setelah terpilih nggak diakui. Nggak ada, oke selesai. Iya, iya, Kacau, iya, iya. ribut di internal kan. Sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa KPU Kabupaten Kota. Kalau dia pakai jauh. Ya, saya kok Bang inilah kita ngobrol-ngobrol soal itu. Dinamikanya seperti apa sebenarnya? Jadi kalau kita ikuti perjalanannya sampai hari ini ya, jadi kalau untuk prosesnya sendiri sebenarnya sudah berjalan Bang Agus ya. Ya. Untuk hari ini memasuki tahapan perpanjangan masa verifikasi, di mana memang sebelumnya itu telah diberitakan bahwasanya masih ada kekurangan berkas di bakal calon ya. Memang ini kekurangan ini berada dari calon kami yang dari PKS Dari kemarin PKS, ya. Memang dalam prosesnya memang agak lambat. Itu ada salah satu berkas administrasi itu yang memang kita menunggu proses dari pengadilan Niaga Medan. Oh, Ya. oke. Dan sebenarnya ini sudah cukup lama diajukan, bahkan sebelum dibuka masa pendaftaran itu kami sudah ajukan, tapi karena memang secara online yang tidak ada apa di situ keterangan tahapannya itu masih dalam proses pemeriksaan, makanya akhirnya kita minta calon kita untuk jemput ke sana. Tapi udah jalan sekarang. Alhamdulillah untuk hari ini sudah selesai itu dan sudah diserahkan ke Panlih. Tapi ngomong-ngomong, saya ada pantun loh soal itu tadi. Lupakan mantan, biar tenang hati, jangan pening, lekas cari yang baru. Wakil Bupati Bintan sangat dinanti, jatahnya kuning, putih apa biru? Jadi jatahnya siapa sebenarnya ini, Bang? Ya, jadi kalau bicara jatah ya, karena ini kan prosesnya melalui pemilihan di DPRD ya, tentunya nanti akan dipengaruhi daripada pilihan daripada seluruh anggota DPRD yang ada di sana. Jadi kita kalau bicara jatah ini agak sulit ya, karena jatah itu kan sesuatu yang ditentukan. Ini dipilih ya, dipilih itu sangat terpengaruh nanti siapa yang mendapatkan suara terbanyak dari hasil pemilihan itu. Cuman kan di dinamika partai pengusung sendiri ada Demokrat, PKS, PAN, Hanura dan Golkar sendiri. Itu pernah berembuk bareng nggak untuk menentukan itu? Tentu mekanismenya melalui rembuk bersama Bang, karena memang secara aturan nama yang akan dipilih itu kan memang harus disepakati oleh seluruh partai koalisi ya. Ya. Jadi ada rekomendasi ya. Iya. Rekomendasi jadi, dua nama. Dua nama. Jadi secara aturan berdasarkan peraturan pemerintah tentang pemerintahan daerah ya. Jadi dua nama ini diusulkan oleh gabungan partai politik pengusung dan ini hasil dari sebuah kesepakatan ya. Jadi memang prosesnya cukup panjang sampai disepakati dua nama dari Demokrat Bang Hadi Mohsid, kemudian dari PKS Bu Deno. Ya. Tidak ada ini Bang, misalnya yaudah misalnya ini tadi kan namanya rundingan itu. Udahlah, ini dulu kan Demokrat aja atau PKS juga saya punya hak juga, sempat terjadi dinamika kayak gitu nggak di dalam? Ya kalau itu kan di belakang layar Bang ya. Di belakang layar. Jadi kita kalau melihat kondisinya sebenarnya kami di PKS juga melihat upaya itu. Artinya di Demokrat juga tadinya kami melihat
tidak hanya satu nama yang ingin muncul gitu, ada beberapa nama yang tadinya ingin tampil untuk maju di bakal calon ini. Tetapi kan kami sebagai salah satu juga partai pengusung juga memiliki hak yang sama untuk juga mengajukan calon ya. Makanya dalam proses komunikasi itu akhirnya mengerucut ya, sehingga di Demokrat tinggal muncul satu nama yang mendapatkan persetujuan dari DPP-nya, yaitu Bang Ahdi Musyid, dan kita di PKS memang dari awal yang kita ajukan Bu Deno ya. Karena setelah kami bermusyawarah di tingkat DPTD Kabupaten Bintan, kami menyepakati Bu Deno untuk kita ajukan. Yo gitu ya. Nah, Bang Robi, misalnya kalau dari kacamata Bang Robi ini, gimana nih proses pemilihannya ini? Biasanya sudah punya rekaman sendiri. Pertama mungkin saya melihat prosesnya agak terlambat ya, jauh dari pergantian posisi dari berhentinya Apri Sujadi, kemudian dilantiknya definitif Robi Kurniawan itu, kemudian pengisian wakilnya yang kosong tuh sangat lama karena di PP 12 tahun 2018 DPRD dapat melakukan proses pemilihan wakil bupati 18 bulan. 18 bulan. Terhitung setelah pelantikan. Kita nggak tahu nih habisnya Bupati Bintan ini kapan periodenya. Oh, ditarik mundur. 18 bulan habis masa periode. Ya. Misalnya dia habisnya Desember 2024. Oke. Maka 18 bulannya di kemarin Juli ya. Juni. Nah, ini kan sudah Agustus. Berarti udah lebih kurang dari 18 bulan. Ya. Saya nggak tahu apakah PP 12 bisa ditabrak atau PP 12 toleransi gitu, memaafkan lah. Tentu panlihnya udah koordinasi dengan Kemendagri saya kira. Jangan sampai nanti setelah terpilih nggak diakui. Nggak ada, selesai. Kacau. Ribut di internal kan. Karena bunyinya gitu, nggak ada itu di pasal 23 PP 12. Nah, ini harus didudukkan. Tentu mereka sudah konsultasi saya kira. Apakah itu tertulis atau hanya omongan? Takutnya hanya omongan pejabat di Kemendagri. Nggak ada bukti. Nggak ada bukti. Tapi kalau pertinggalnya di mana kan gitu toh? Kan itu tinggi PP yang ngatur dari turunan Undang-Undang 23 2014. Karena di Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah tidak diatur secara rinci apa proses pergantiannya. Dia ngaturnya di PP sebagai peran dari DPRD. Ini didudukkan dulu. Kalau misalnya Juni prosesnya itu oke, nggak ada persoalan. Ini kan udah Agustus. Agustusnya kurang dari 18 bulan. Kalau dia habisnya di Desember 2024. Tapi kalau habisnya Februari 2025 ya masih ada. Masih ada waktu ya kan. Nah, ini pertama agak terlambat prosesnya. Siapa yang bermain kita nggak tahu juga. Karena bermain tunggal itu enak sebenarnya, nggak ada yang ganggu ya. Kalau sudah berbagi kan, ya ini harus menghargai perasaan kawan juga. Nah, ini pertama. Yang kedua, agak unik Bintan ini. Birokratnya banyak bukan orang Bintan ya. Ini Anda bisa cek lah. Kemudian DPRD-nya bukan banyak orang Bintan. Sampai wakil bupatinya pun juga dari Jakarta gitu. Didatangkan dari Jakarta. Apakah anak Bintan ini nggak ada gitu ya? Saya sebagai lahir di Bintan juga malu sebenarnya. Kenapa ini orang Bintan nggak mau maju gitu? Padahal hak mereka, ada 100.000 orang penduduk Bintan. Kenapa anak-anak daerahnya nggak berani maju? Apa nggak punya duit? Apa nggak punya dukungan? Kalau itu saya kira hampir nggak mungkin, pasti punya lah. Kesempatan mungkin ya. Politisi yang udah 3 periode, 4 periode di DPR itu ngapain? Ini ada posisi penting strategis puncak dari kekuasaan wakil bupati kan. Kebanggaan menjadi politisi itu kalau dia dapat berkuasa. Kalau cuma DPRD kan ya nggak enak lah, nggak seru. Politik adalah tujuan akhirnya ke kekuasaan. Eksekutif kan gitu. Yang berkuasa itu eksekutif. DPRD cuma Palu gitu ya. Agak aneh sebenarnya kenapa
putra-putra terbaik Bintan itu nggak mau mencalonkan menjadi wakil bupati. Kan kalau dia sudah jadi wakil bupati kan setingkat lagi jadi bupati gitu kan. Satu level kayak ini. Sama-sama level kepala daerah. Iya. Padahal orang Bintan hebat-hebat, ada profesor, ada doktor. Ini malah nggak berani menyalonkan. Ini perlu dipertimbangkan saya kira dari PKS ke depan di politik 2024 itu orang Bintan harus sadar. Ya. Mereka tuh berkuasa atas dirinya sendiri ya. Nah, anehnya di Bintan pegawainya dari Tanjung Pinang sebagian besar. Tinggalnya ya. Ya. Jadi kalau mereka belanja digaji dari APBD Bintan, dari pajak orang Bintan, Belanjanya Tanjung belanjanya Pinang. Tanjung Pinang. Ini harusnya Bintan lebih lebih maju sebenarnya kalau pengelolaan keuangannya, belanja ekonominya dihabiskan di Bintan. Mulai dari bupati tinggal Tanjung Pinang, Ya. ketua DPRD mungkin Bintan, wakilnya anggota DPR kebanyakan Tanjung Pinang, sekdanya di Tanjung Pinang, kepala dinasnya Tanjung Pinang. Jadi orang Bintan camat, paling lurah gitu, pegawai-pegawai RSUD ini buatlah kesepakatan bersama gitu ya. Gerakan bersama. Gerakan ayo, bersama gitu menghidupkan kan. perekonomian Bintan biar lebih maju. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, dalam proses pemilihan wakil ini, kita tidak menutupi ada sesuatu yang tidak nampak ya, yang bermain di proses pemilihan. Kita bisa melihat misalnya di pemilihan wakil Kota Tanjung Pinang. Petanya kita bisa hitung di atas kertas ya. Tetapi prakteknya kadang ada yang lari, ada yang tidak memilih sesuai dengan arahan partainya. Tanjung Pinang juga kasus yang sama waktu itu kan. Sama gitu. Ya. Nah ini menarik di Bintan, apakah persaingan antara dua partai penguasa ya. Dulu kan gantian nih, yang berkuasa di Golkar ketika bupatinya orang Golkar. Ya. Sekarang bupatinya kembali lagi diambil oleh Golkar. Apakah Demokrat bisa meyakinkan koalisi atau PKS nih yang bisa meyakinkan koalisinya? Gimana nih? Kalau PKS dapat meyakinkan koalisinya, maka bisa jadi wakil bupatinya dari PKS. Demokrat akan kehilangan kadernya di wakil bupati. Tapi kalau Demokrat dapat dengan 8 kursi ya. 8 kursi. 8 kursi tinggal nambah dikit aja sebenarnya. Mereka bisa menang. Nah, ini dia sebagai mayoritas pemilik suara terbanyak di kursi terbanyak di DPRD bisa dikalahkan PKS dengan 3 kursi, ini menarik. Harga diri kan? Harga diri, ya. Kalau prosesnya nanti dapat dilangsungkan. Karena ini kan masih belum masuk pemeriksaan berkas, belum penetapan, belum visi misi, kan masih panjang masih ini. Panjang. Mungkin September pemilihannya atau akhir Ya, Agustus. kemarin saya baca perkiraan itu akhir Agustus. Akhir Agustus. Ya itu kalau dia normal ya. Kalau normal, kalau mulus kan gitu kan. Dengan kesibukan mereka membahas APBD perubahan, LHP bupati, kepala daerah, ya mungkin banyak kerja di panselnya, di panitia pemilihan. Jadi saya kira ini harus dikontrol, bukan hanya media, Ya. tapi saya kira aparat hukum juga harus mengecek gitu. Plototin dulu. Karena menjelang pemilu 2024 perlu kekuatan ya untuk menggerakkan mesin partai, saya kira itu. Iya. Gimana Bang? Tadi prosesnya kan itu prosesnya itu memang lambat atau gimana dari mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Robi tadi ya. Seperti ada sesuatu yang lain di belakang ya. Iya. Bahkan kemarin kalau kita perhatikan kan sampai ada pertanyaan oleh anggota DPRD ketika di dalam sempat walk out juga kalau sempat ya. walk out ya. Ya, itu kan sebenarnya untuk bisa memastikan kepada bupati tentang proses wakil ini berjalan atau tidak gitu. Karena sebenarnya kesepakatan ini sudah cukup lama disepakati di partai koalisi. Seingat saya itu di pertengahan bulan Februari itu sudah ada kesepakatan. Ya. Prosesnya sudah dimulai, proses kesepakatannya. Ya, proses kesepakatan partai koalisi itu di Februari. Februari 2023. Artinya sampai terbukanya untuk proses pendaftaran ini kan sekitar bulan lalu ya, bulan Juli atau akhir Juni ingat saya, akhir Juni.
Jadi itu cukup panjang ya dari kesepakatan itu. Kemudian kalau tadi bertanya mengenai peluang ya, kalau menurut saya ini sebuah tantangan ya bagi PKS ya. Ya. Bagi PKS ini sebuah tantangan ya. Kita dengan modal tiga kursi ya, 3 kursi. Sedangkan Demokrat 8 kursi ya. Akan tapi kami dengan keinginan untuk bagaimana yang diharapkan Pak Robi tadi untuk memunculkan yang asli lah, yang gitu. asli Bintan, inilah yang menjadi semangat kami di PKS untuk mendorong Bu Deno ya. Kalau mengenai peluang saya rasa tergantung bagaimana nanti anggota dewan kita yang ada di DPRD ya mempertimbangkan seperti apa. Pernah nggak Pak di jabatan akhir tadi? Kan tentu dari partai-partai pengusung diberitahu bahwa nanti akan selesainya sekian gitu periodenya. Ada pembicaraan itu? Ya, jadi mengenai sisa akhir masa jabatan itu sebelum kami kemarin menyepakati juga sebenarnya kami juga sempat pertanyakan ke beberapa kawan dewan kita, terutama yang ketika itu berada di pansus ya, di pansus yang membahas tentang persiapan daripada wakil bupati ini. Kan mereka beberapa kali melakukan konsultasi ke Kemendagri ya. Karena kalau kita bicara tentang aturan tadi disebutkan oleh Pak Robi tadi ada 18 bulan dari akhir masa jabatan. Nah 18 bulan ini pun kita juga sampai hari ini tidak tahu persis ketentuannya bulan berapa, di tahun berapa ya yang ditentukan. Tapi dengan asumsi bahwasanya itu dihitung dari masa pelantikan kemarin ya kalau kita ingat kalau nggak salah di bulan April ya, di bulan April 2021 ya, maka itu bisa jadi di 2025 ya. Tapi kalau ada bahasa undang-undang yang menyebutkan bahwa seluruh pilkada serentak kemarin di 2020 itu berakhir di 2024, itu bisa jadi di akhir 2024 Nah, tetapi kami sempat pertanyakan juga dengan beberapa kawan kita yang sempat konsultasi ke Kemendagri ya. Dari mereka hasil konsultasi itu menyatakan bahwa bisa dilakukan pelantikan meskipun sisa masa jabatan itu nggak sampai 18 bulan. Ya. Jadi tadi kalau disinggung oleh Pak Robi tadi, apakah itu sekedar pernyataan ya, atau pernyataan tertulis? atau ada tertulis itu? Nanti bisalah ditelusuri ke Pansus atau ke Panle. Karena kami memang tidak pernah melihat secara hasil konsultasi mereka seperti apa. Ya. Dari waktu Februari pendaftaran bulan kemarin. Artinya kan beberapa bulan, padahal udah sepakat di Februari. Sampai lamanya itu tuh sampai berapa bulan? 2 bulan? 4 bulan. Hampir 4 bulan. Nah, lamanya itu di bagian mananya itu, Pak? Nah, itulah yang kemarin menjadi pertanyaan beberapa anggota dewan. Iya, selain ini selain tadi kan ada anggap menunggu surat dari Pengadilan Tata Niaga ya? Iya, kalau itu kan sebagai persyaratan calon ya Bang. Ya, lah ini waktunya ini yang kita pengen tahu Bang. Iya, jadi antara Februari sampai ke bulan Juni akhir ya, itu kan kurang lebih sekitar 4 bulan. 4 bulan. Sebenarnya setelah ada kesepakatan dari parpol koalisi dan ditandai dengan adanya penandatanganan surat kesepakatan bersama mengusung 2 nama itu, mestinya itu proses sudah langsung berjalan. Langsung berjalan. Artinya ketika dari parpol kemudian mengajukan surat usulan ke bupati tentang nama yang akan diusung oleh parpol tersebut, maka ketika seluruh parpol koalisi yang sudah bertanda tangan itu mengirimkan surat, maka prosesnya akan berjalan. Akan tetapi kemarin kenapa sampai tertunda gitu ya, dari beberapa partai koalisi ada Demokrat, kemudian Golkar, PKS, PAN Hanura gitu. Ini memang kemarin agak tertunda di Golkar. Di Golkar Bang. Jadi itu yang kemarin menjadi pertanyaan kawan-kawan kita di DPR. Rekomendasinya belum turun waktu itu atau? Kami tidak tahu pastinya ya. Tetapi dari kalau kita lihat dari pemberitaan kan kemarin disampaikan bahwasanya surat dari DPP-nya belum turun gitu ya.
Dan itulah yang menjadi salah satu kendala tentunya di bagian pemerintahan untuk melakukan proses suratnya itu untuk bisa dilanjutkan ke DPRD. Ya. Kalau nggak salah waktu itu yang walkout PKS juga ada walkout. Iya, ada dari PKS, ada dari Demokrat, sama Nasdem. Nasdem juga bahkan. Artinya itu sebagai salah satu bentuk keseriusan daripada seluruh dewan yang ada ketika itu untuk mempertanyakan prosesnya kenapa kok lambat, kemudian tidak ada kejelasan ketika itu. Ya sebenarnya kami seluruh partai koalisi ketika itu juga menunggu-nunggu gitu surat dari Golkar, karena tanpa satu itu juga yang lain juga nggak berguna. Karena satu gitu. paket kan? Kan satu paket. Artinya seluruh yang partai yang sudah sepakat mengusung itu harus sama-sama mengeluarkan surat ke bupati gitu ketika itu. Ya. Gimana Bang Robi? Ada ganjalan. Jadi memang pada proses administrasi kan ya. Yang kuncinya itu surat dari kementerian bahwa prosesnya dapat dilanjutkan karena sesuai dengan PP 12 tadi. Ya. Takutnya udah selesai pemilihan enggak keluar SK penyetujuan untuk pelantikan gitu. Karena bertentangan dengan PP 12. Nah, apakah panlihnya ini pansusnya siap dengan itu atau atau dia sudah dapat meyakinkan gitu. Ya. Kalau misalnya terpilih tidak bisa dilantik, apa nanti panitianya mau tanggung jawab? Wah, itu terjadi kekacauan masalah kalau kayak gitu. Iya, karena dasar hukumnya apa? Karena sudah sebutkan 18 bulan. Betul. Nah, kalau ada suratnya enak gitu, dia selesai pemilihan langsung pelantikan gitu, nggak melalui proses digugat di mahkamah, di pengadilan ya. Bisa aja calon yang kalah ini, karena kan mereka perlu fakta perjanjian gitu, kalah siap terima, siap kalah, siap menang, siap kalah gitu, tidak akan menggugat di proses hukumnya. Ini kan belum diatur juga sedemikian rupa, karena yang kalah ini kan namanya kalah kan. Betul. Di awal memang satu paket gitu. Kalau udah kalah, misalnya keluar banyak kos politik. Nah, ini kan juga jadi persoalan. Betul. Karena kalau misalnya kenapa anggota DPRD atau politisi di Bintan itu tidak mau mencalonkan? Kan pertanyaan besar itu. Apa persoalannya? Apa nggak punya modal? Atau untuk menjadi wakil bupati tidak ada biaya? Kalau tidak ada biaya pasti banyak orang mau nyalon. Saya aja mau kalau tidak ada biaya. Iya. Ya kan biar Robi sama Robi kan. Iya, betul. Masalahnya kan perlu biaya. Iya. Perlu biaya, periodenya sedikit. Nggak sampai 2 tahun atau cuma 1 tahun 8 bulan. Sehingga hitungan-hitungan matematikanya nggak masuk kalau dia menghabiskan banyak kos politik. Bukan money politik ya. Iya, kos politik. Kos politik yang halal. Iya. Jadi dengan gaji bupati, kepala daerah 100 juta sebulan misalnya. Kalau cuma dapat setahun 8 bulan kan hanya dapat berapa? 1, berapa M gitu. Nggak balik modal dengan yang dikeluarkan ya. Dikeluarkan misalnya berapa untuk mendapatkan rekomendasi partai. Apa gratis? Kalau gratis saya kira banyak orang mau gitu. Saya aja mau kalau gratis. Iya. Itu masalahnya, sehingga orang tidak mau ikut kompetisi itu, mereka lebih fokus ke pencalonan. Tapi kalau aturannya itu misalnya anggota dewan yang maju dia harus mundur. Harus mundur ya kan? Harus mundur menjadi anggota DPRD. Sehingga tidak barel nih orang di Bintan untuk mundur. Iya. Resikonya kalau dia kalah, dia nggak jadi lagi. Padahal untuk persiapan pemilu lagi di Februari 2024. Jadi modalnya mungkin banyak terserap di situ. Sehingga lebih main aman, nggak usah. Di PKS begitu? Atau ada dinamika gitu nggak? Saya rasa kalau itu menjadi pertimbangan hampir semua kalau sekarang hari ini. Jadi kan sebenarnya peluangnya sama, tidak aja di PKS ya, bahkan di Demokrat, di Golkar juga ya. Jadi mungkin saya lebih sepakat dengan yang disampaikan oleh Bang Robi tadi ya. Jadi bisa jadi hitung-hitungannya itu kalau dengan masa sisa masa jabatan yang pendek dan mereka harus mempersiapkan untuk 2024 ini ya mungkin lebih cari aman lah bagi yang sudah duduk ya, saya rasa seperti itu.
Ya itu hal-hal yang logis saja kalau menurut saya. Siapapun punya hitung-hitungan. Ya kalau tadi itu yang saya mengulang sedikit yang soal di rembukan yang partai pengusung, ya kan? Itu tuh memang benar-benar di fight kan? Karena begini, ada sekaligus mengkonfirmasi, yang satu tuh calon boneka aja, itu bener nggak sih sebenarnya? Sekaligus untuk mengkonfirmasi karena suara-suara seperti itu sebenarnya dijagokan ini, yang satunya buat boneka aja, bener nggak gitu? Oh kalau itu kami tidak melihat atau baru kali ini saya dengar dalam proses ini ada calon boneka kecuali di awal Bang ya. Kalau di awal masa pencalonan itu adalah seperti itu calon boneka. Kalau ini kan cuman PAW Bang. Ya, cuman PAW meneruskan sisa masa jabatan. Jadi memang ya saya rasa semua yang maju ya memang punya keinginan. Punya keinginan. Karena membawa nama partai. Nama partai meskipun dengan masa yang pendek. Ya, jadi kalau sekedar jadi boneka ya di mana rugi untungnya ya. Kalau yang PKS dari Bintan calonnya. Dari Bintan. Dari Bintan, iya. Asli dari Bintan. Kalau kemarin meskipun pindah partai ya. Iya. Tapi udah sah. Sudah sah, Pak. Kan kalau tidak sah tidak bisa kita ajukan. Iya. Baik Tribuners, sebenarnya kita itu punya tanggapan bisa KPU Kabupaten Kota